Beyond Time, bab 36-40. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tangan krusifiks lebih kuat daripada tangan orang biasa. Karena latihan memanahnya selama bertahun-tahun, ia memiliki banyak kapalan tebal. Saat berhadapan dengan serigala bersisik hitam, ia bertarung sepanjang siang dan malam. Namun bahkan saat itu, tangannya tidak gemetar seperti sekarang. Mustahil membayangkan pertempuran sengit seperti apa yang telah ia alami sebelum Su Qing tiba. Jelas sekali dia telah bertemu musuh yang tidak bisa dia hadapi. Jika tidak, jari-jarinya tidak akan dalam kondisi separah itu, dan dia tidak akan dipenuhi luka. Demikian pula, kondisi Graceful Raptor yang kelelahan menunjukkan bahwa dia telah memaksakan dirinya hingga batas maksimal. Berdasarkan apa yang dilihat Su Qing saat memasuki kamp, termasuk semua wajah asing, banyaknya orang-orang milik pemilik kamp, dan pria berjenggot itu, dia sudah tahu siapa musuhnya. Sayangnya, hal itu justru membuatnya semakin gelisah. Atas desakannya, Crucifix dan Graceful Raptor menjelaskan situasinya. Bertahun-tahun yang lalu, Sersan Thunder bukanlah seorang pemulung, melainkan warga biasa di kota yang jauh. Karena bakatnya, ia akhirnya menjadi penjaga kota. Saat itulah ia belajar kultivasi. Ia mendapatkan kepercayaan dari hakim kota, dan juga bertunangan dengan kekasih masa kecilnya. Kehidupan saat itu baik-baik saja. Tapi kemudian sebuah kafilah muncul, dan segalanya berubah. Bahkan Crucifix dan Graceful Raptor pun tidak mengetahui semua detailnya. Mereka hanya tahu bahwa, beberapa tahun yang lalu, ketika Sersan Thunder mabuk suatu malam, dia bergumam tentang bagaimana dia kehilangan segalanya. Tunangannya meninggal, dan dalam proses membalas dendam, basis kultivasinya lumpuh. Setelah nyaris selamat, dia melarikan diri dari kampung halamannya dan memulai proses yang melelahkan untuk memulai kembali kultivasinya. Saat itulah dia menjadi seorang pemulung. Puluhan tahun berlalu hingga ia menjadi seorang lelaki tua yang sudah hampir meninggal. Sang Sersan sudah lama meninggalkan kehidupan lamanya dan hanya ingin pensiun. Hingga dia melihat seseorang di dalam rombongan yang mengunjungi perkemahan para pemulung. Itu adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya dan yang dia kira telah dia bunuh. Kecuali, orang itu ternyata belum mati sama sekali. Namun, Sersan Thunder memilih untuk tidak membalas dendam karena takut akan melibatkan orang-orang terdekatnya. Sebaliknya, ia membuat keputusan sulit untuk segera pergi ke Lok Hing Pines. Tanpa sepengetahuannya, musuh bebuyutannya sudah menyadari keberadaannya. Beberapa hari yang lalu, pemilik kamp mengirim orang ke Lok Hing Pines untuk menyeret Sersan Thunder kembali dan memberikannya sebagai hadiah kepada seorang teman. Dan teman itu, tentu saja, adalah musuh bebuyutan Sersan Thunder yang sama dari bertahun-tahun yang lalu. Salah satu anak buah pemilik kamp adalah seseorang yang nyawanya pernah kuselamatkan beberapa waktu lalu, kata Crucifix sambil menggertakkan gigi. Ketika aku dan Graceful Raptor kembali 2 hari yang lalu, dia diam-diam memberitahu kami apa yang terjadi. Tentu saja, begitu kami mengetahuinya, kami mencoba menyelamatkan Sersan itu, tetapi gagal. Saat kami berada di tempat pemilik kamp, kami melihat musuh bebuyutan Sersan itu. Tampaknya basis kultivasinya juga rusak bertahun-tahun yang lalu. Seperti Sersan itu, dia berhasil membangunnya kembali dan membuat kemajuan. Dia bahkan melampaui Sersan itu, meskipun tidak terlalu jauh. Kami melakukan beberapa penyelidikan, kata Graceful Raptor pelan, dan menemukan bahwa karavan tempat dia berada didukung oleh organisasi misterius bernama Night Dove. Ini adalah kelompok besar yang mengoperasikan banyak karavan di seluruh Phoenix Selatan, dan mengunjungi berbagai macam perkemahan pemulung dan kota-kota kecil. Mereka sering berbisnis dengan pemilik perkemahan dan hakim kota, terutama dalam perdagangan harta karun hidup. Pemilik perkemahan, kafilah, Su Qing terengah-engah, dan matanya sudah dipenuhi niat membunuh yang kuat. Dia merasa seperti ada api di dalam dirinya, membakar semakin panas, membuat matanya merah, dan membangkitkan amarahnya setinggi langit. Berbalik, dia berjalan menuju gerbang. Crucifix dan Graceful Raptor langsung terlihat gugup. Nah, kata Graceful Raptor dengan cemas, kita perlu membicarakan ini. Kita harus bersekutu dengan beberapa pemulung lain, karena ini ada hubungannya dengan semua orang yang hilang selama bertahun-tahun. Kita tidak perlu, kata Su Qing. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang dari punggungnya. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju gerbang halaman, didukung oleh daya ledak yang dahsyat. Gerbang halaman hancur berkeping-keping, memperlihatkan salah satu penjaga pemilik kamp yang sedang menguping di luar. Pria itu memegang belati di tangannya, dan matanya membelalak saat ia menatap pedang yang menembus tubuhnya. Kemudian ia terlempar ke belakang,
darah menyembur keluar dari mulutnya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Pedang itu begitu kuat sehingga, setelah menembus pelindung tangan, pedang itu terus melaju menuju gang terdekat. Di sana, pria berjenggot itu mengeluarkan jeritan kestong Kuan saat pedang itu menancap di pahanya, menusuknya hingga ke tanah. Dua korban jiwa yang tiba-tiba itu menyebabkan keheningan menyelimuti area luar. Kemudian teriakan dan jeritan pun terdengar ketika 7 atau 8 penjaga kam di area tersebut bergegas menuju gerbang. Crucifix dan Graceful Raptor tampak tercengang saat Suking melesat seperti kilat keluar dari halaman. Begitu berada di luar, dia merebut belati dari tangan penjaga yang sudah mati dan melangkah menuju musuh terdekat. Tanpa melihat pun, dia berjalan melewati penjaga itu, menggunakan belati untuk menggorok lehernya. Darah menyembur keluar seperti air mancur, namun darah itu tidak sebanding dengan kemerahan yang memenuhi mata Suking. Matanya yang merah seperti sedang menatap Sersan Thunder di kam, melihat musuh bebuyutannya, dan gemetar di dalam hati karena kesedihan dan kemarahan. Niat membunuh Suking semakin kuat. Berputar, dia melayangkan tinju yang menghantam dada seorang penjaga di belakangnya. Suara dentuman terdengar saat darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut pria itu, dan organ dalamnya hancur. Kemudian dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus sebelum jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, 3 penjaga menyerbu ke arah Suking. Dari kelompok itu, 2 berada di tingkat kelima dan 1 di tingkat keenam. Tetapi saat mereka mendekat, Suking melambaikan tangan kanannya, dan tusuk sate besinya terbang keluar. Belati itu menembus tengkorak salah satu pria. Kemudian Suking membungkuk, lincah seperti kucing, dan melompat ke depan, belatinya menebas tenggorokan pria lainnya saat dia melompat ke arah penjaga tingkat 6. Retakan. Penjaga tingkat 6 bereaksi cepat, memasang penghalang kekuatan spiritual yang menghalangi belati itu. Namun, pria itu tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Suking. Suking mendorong penghalang itu, mendorong pria itu mundur hingga terbentur dinding di belakangnya. Yang mengejutkan penjaga tingkat 6, belati itu menembus penghalang kekuatan spiritual dan menusuk tenggorokannya. Bahkan, kekuatannya begitu besar sehingga dinding di belakang pria itu runtuh. Berdiri di sana, Suking perlahan berbalik, matanya menyala-nyala penuh amarah. Segelintir penjaga kam yang tersisa gemetar, mata mereka membelalak. Meskipun semuanya memiliki basis kultivasi tingkat 6, mereka perlahan mundur menjauh darinya. Teriakan pria berjenggot itu berhenti, dan wajahnya pucat pasi karena kecemasannya semakin meningkat. Dan pembantaian itu belum berakhir. Suking kembali menerjang ke depan, dan para penjaga kam yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Suking terlalu cepat, dengan tangan kirinya, dia meninju kepala salah satu penjaga, dan kepala itu meledak. Kemudian dia bergerak dengan kelincahan seperti hantu untuk muncul di samping penjaga lain. Belatinya berkilat, kemudian dia bergerak lagi, muncul di depan penjaga ketiga. Dengan gemetar, pria itu mengeluarkan lolongan putus asa dan melompat ke depan, merangkul Suking. Rupanya, pria itu ingin mengakhiri pertarungan ini dengan kematian bersama. Namun, satu-satunya yang menunggunya hanyalah kepala Suking, yang menghantam ke depan. Tengkorak penjaga kam itu hancur, dan dia tewas. Suking mundur selangkah, hanya untuk menabrak penjaga lain. Belati di tangannya menusuk ke belakang. Sekali, 2 kali, 3 kali, barulah ketika sebuah dinding menghentikan serangannya, Suking melihat sekeliling. Suara dentuman terdengar saat semua penjaga kam di area tersebut jatuh ke tanah, tewas. Dan tak satu pun dari mereka yang tewas dengan mayat yang masih utuh. Setelah membunuh begitu banyak orang, darah berceceran di mana-mana. Di bawah terik matahari sore, pemandangan itu benar-benar mengerikan. Sinar matahari menerpa Suking, dan semua darah yang mengalir membuatnya tampak seperti iblis. Pembantaian di sini menarik perhatian banyak pemulung yang tinggal di dekatnya, yang keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap pemandangan itu dengan terkejut. Itu dia si anak, bagaimana dia bisa sekuat itu? Semua mayat itu adalah orang-orang yang bekerja untuk pemilik kam. Apakah ini pemberontakan? Crucifix dan Graceful Raptor berjalan keluar, saling mendukung satu sama lain. Ketika mereka melihat mayat-mayat di mana-mana, dan Suking yang diterangi matahari dan berlumuran darah, mereka sangat terguncang. Di tengah keributan, Suking berjalan menuju pria berjenggot yang gemetar itu, sambil mengambil belati dan tusuk sate di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, ia sampai di hadapan pria berjenggot itu dan berdiri di atasnya. Pria berjenggot itu gemetar, dan keringat mengalir deras di wajahnya. Meskipun kesakitan, itu tidak bisa melebihi teror yang dirasakannya di dalam hatinya. Dia mencoba meronta, tetapi pedang panjang yang menusuk pahanya membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan keputusasaan di matanya, dia menjerit, "Nak, dengarkan aku, kau tidak." Suking meraih gagang pedang dan mengayunkan senjata itu ke atas.
Pedang itu menembus kaki pria berjenggot itu, masuk ke perutnya, dan keluar dari dagunya. Darah menyembur bersamaan dengan jeritan kestongkuan saat pria berjenggot itu terbelah menjadi dua. Setelah menyelesaikan hal itu, Su Qing berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi dikelilingi oleh niat membunuh yang bergejolak. Saat matahari memantulkan cahayanya dari genangan darah, dia mulai berjalan. Semua pemulung di depannya gemetar dan mundur. Mereka telah melihat tindakan keji, tetapi biasanya pelakunya adalah orang dewasa. Dan sebagian besar pelakunya adalah penjahat. Su Qing hanyalah seorang remaja, namun telah melakukan pembantaiannya dengan sangat tenang. Terlebih lagi, tampaknya dia belum selesai. Itu benar-benar pemandangan yang langka. Dia pergi, menuju rumah besar pemilik perkemahan. Ketika orang-orang menyadari kemana dia pergi, mereka mengeluarkan seruan kaget. Mereka semua tercengang, dan tanpa kesepakatan terkoordinasi, semua mulai berjalan mengikuti Su Qing. Dari kejauhan, tampak seperti Su Qing memimpin sekelompok besar orang menuju rumah besar pemilik kamp. Seiring tersebarnya kabar, dan semakin banyak pemulung mendengar tentang apa yang terjadi, kerumunan itu semakin besar. Sementara itu, para ahli terkemuka di antara penjaga kamp dan orang asing dari kafilah semakin mendekati Su Qing, siap untuk membunuhnya. Di dalam rumah besar itu, pemilik perkemahan sedang minum teh. Di meja bersamanya ada seorang lelaki tua yang angkuh dan dingin mengenakan jubah brokat. Mereka berdua sedang mengobrol. Jangan khawatir, Tuan Sun. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, masalah ini akan terselesaikan. Bahkan ketika para pemulung bertindak seperti ini, mereka tidak berada pada level yang sama dengan kultivator sekte seperti kita. Saya berencana untuk melatih anak itu lebih lanjut, dan mungkin merekomendasikannya untuk masuk sekte. Tetapi mengingat betapa keras kepalanya dia, mungkin lebih baik untuk menghabisinya saja. Pria tua berjubah brokat itu menyesap teh, lalu meletakkan cangkirnya dan berkata, aku lebih suka dia hidup. Saat cangkir teh menyentuh meja, jalan di luar rumah besar pemilik kamp itu dipenuhi darah dan mayat. Su Qing bergerak seperti harimau, dan kemanapun dia pergi, darah berhamburan. Pemandangan itu mengerikan saat dia membantai musuh di setiap langkahnya. Para penjaga kamp memblokir jalan menuju rumah besar itu, dan lebih banyak penjaga bergegas ke arahnya dari segala arah. Pada saat yang sama, 10 orang asing berjubah hitam muncul, para kultivator dari kafilah. Baik penjaga maupun orang asing dari kafilah, mereka semua memiliki satu target, Su Qing. Angin bertiup, mengangkat rambutnya dari wajahnya saat dia mengikat kembali pedang yang asing itu di punggungnya dan mengeluarkan belatinya. Kemudian, dia tampak menyatu dengan angin itu sendiri saat dia langsung menuju ke arah seorang kultivator kafilah yang berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi. Saat bentrokan terjadi, kepala musuh terlempar ke udara. Darah menyembur keluar saat semakin banyak pria dan penjaga berpakaian hitam maju. Su Qing memandang para kultivator kafilah, dan sejenak teringat bagaimana pada hari yang sama mereka tiba, Sersan Thunder pergi membeli makanan untuk makan malam, dan kembali lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu pasti juga hari ketika Sersan itu melihat musuh bebuyutannya, itulah sebabnya dia akhirnya meninggalkan perkemahan lebih awal dari yang diharapkan. Su Qing tidak berkata apa-apa, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan tidak berpura-pura mundur, dan langsung menyerbu ke depan. Agak jauh di sana, di atap rumah besar itu, berdiri dua orang. Yang satu tua, yang lainnya setengah baya. Pria tua itu mengenakan jubah Taois biru, sementara pria setengah baya itu mengenakan pakaian bagus. Pria tua itu berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang menyaksikan perkelahian yang terjadi di jalan. Pria setengah baya itu duduk di sana dengan seutas tali logam di antara giginya, juga mengamati kejadian itu dengan saksama. Yang mengejutkan, tali itu adalah salah satu tali busur salib. Krusifiks tidak menggunakan tali busur biasa. Dan secara umum, tali logam seperti itu tidak akan mudah putus, namun pria ini perlahan-lahan menggigit tali tersebut hingga hancur berkeping-keping. Menarik, kata pria paruh baya itu. Dia seorang kultivator tubuh sepertiku. Tapi sepertinya dia berada di level 6. Dia pasti lebih menyenangkan untuk dihadapi daripada pria dengan bekas luka salib itu. Apakah kau akan menangani ini? Tanya lelaki tua itu dengan tenang. Atau haruskah aku? Sambil meludahkan tali busur yang berlumuran air liur, pria parubaya itu menyeringai jahat dan berkata, kita berada di wilayah yang dikuasai oleh sekte prajurit Vajra Emasmu. Dan pemilik kamp adalah seorang tetua di sektemu. Selain itu, apakah perlu kusebutkan bahwa kau sendiri adalah seorang tetua yang baru diangkat? Saat kedua pria itu berbincang, suara ledakan menggema di jalan, disertai jeritan yang mengerikan. Kedelapan penjaga kamp dan pria berpakaian hitam yang mengelilingi Su Qing terhuyung menjauh darinya, darah menyembur dari mulut mereka. Semuanya terkena tembakan di titik vital, dan hanya butuh sesaat bagi mereka untuk jatuh ke tanah.
Kemudian Suking melangkah keluar dari lingkaran mayat dan terus bergerak. Mantel bulunya berlumuran darah. Sepatu raminya dipenuhi lumpur hitam. Rambutnya tertiup angin, dan matanya, sedingin mata serigala yang kesepian. Tangan kanannya tergantung di sisi tubuhnya, menggenggam belati yang meneteskan darah saat ia berjalan. Kedelapan mayat itu dalam kondisi mengerikan, tetapi dia tidak membunuh mereka secara sadis. Tidak, dia telah memberikan pukulan telak ke titik-titik vital. Dia menyerang untuk membunuh dan tidak membuang-buang gerakan. Karena itu, para pemulung yang menyaksikan kejadian itu diliputi rasa kaget dan ngeri. Tanpa melirik mayat-mayat itu, Suking melaju kencang menyusuri jalan berlumpur, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya merah. Tujuannya, rumah besar pemilik perkemahan, hanya berjarak sekitar 900 meter. Saat dia mendekat, sekitar selusin penjaga kam dan petani kafilah berjubah hitam yang masih hidup gemetar dan mundur menjauh darinya. Dia mulai bergerak lebih cepat, tapi kemudian dia mendongak dan melihat dua sosok yang berdiri di atas atap. Mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada siapapun yang telah ia bunuh sejauh ini, menjadikan mereka lawan paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Tetapi Suking telah tahu sejak awal bahwa, begitu ia memulai pembantaian ini, ia harus menyelesaikannya sampai akhir. Terlebih lagi, orang-orang ini berdiri di antara dirinya dan rumah besar pemilik kam. Oleh karena itu, dia melangkah beberapa langkah lagi, mengulurkan tangannya ke arah kedua pria itu, lalu membuat gerakan memanggil dengan jari-jarinya. Sungguh arogan, kata lelaki tua berjubah biru itu, matanya menyipit. Kemudian, angin berputar di bawah kakinya saat dia berjalan dari atap dan melayang di udara menuju Suking. Pemandangan ini membuat para penjaga, para kultivator berjubah hitam, dan para pemulung terkejut. Mereka semua tahu bahwa hanya para ahli pendirian fondasi yang bisa berjalan di udara. Bagi mereka, seorang ahli pendirian fondasi sama saja dengan makhluk abadi di surga. Ada banyak orang yang bahkan belum pernah melihat orang seperti itu. Dan siapapun yang mencapai pendirian fondasi dapat menjadi patriark dari organisasi kecil seperti Sekte Prajurit Vajra Emas, atau pendiri klan kecil. Namun, lelaki tua berjubah biru ini jelas bukan ahli pendirian fondasi. Ia baru saja mencapai tingkat ke-8 pengembunan Ki. Kemampuannya berjalan di udara hanyalah trik yang berkaitan dengan teknik angin yang ia kembangkan. Itu tidak memberinya banyak keuntungan dalam pertempuran. Meskipun demikian, itu cukup untuk mengejutkan orang-orang yang menyaksikan. Di sisi lain, Suking tidak peduli. Saat lawannya berjalan ke arahnya di udara, dia diam-diam menyebarkan sebungkus bubuk racun lalu melesat ke depan. Dia bergerak begitu cepat sehingga meninggalkan jejak bayangan yang kabur. Dan sebelum lelaki tua berbaju biru itu menyadari apa yang terjadi, dia terkejut mendapati Suking tepat di bawahnya. Suking melepaskan pukulan tinju, dan hobgoblin gaib itu muncul, melolong tanpa suara. Lelaki tua di udara itu tidak punya waktu untuk menghindari serangan, dan hanya bisa melakukan gerakan mantra panik untuk membuat penghalang pertahanan. Sebuah dentuman terdengar, dan retakan menyebar di atas penghalang. Sementara itu, lelaki tua itu terhuyung mundur karena kekuatan pukulan tersebut. Kemudian, tusuk sate besi hitam Suking muncul, melesat ke arah lelaki tua itu. Berdebar, sebuah perisai kecil muncul dan menghalangi tusuk sate tersebut. Perisai itu runtuh, dan kekuatan tusukan itu lenyap. Tetapi di balik perisai yang hancur, lelaki tua berbaju biru itu batuk darah, dan tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Pria tua itu tampak seperti hendak berbicara, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Suking menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke arahnya. Pupil mata lelaki tua itu menyempit karena amarah saat dia melambaikan kedua tangannya, menyebabkan angin kencang memenuhi area tersebut. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan angin itu menerpa mulutnya, menyebabkan wajahnya memerah dan niat membunuh yang brutal di matanya semakin memuncak. Ia hendak menghembuskan napas ketika, tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya melotot. Bercak-bercak hitam muncul di kulitnya, yang merupakan tanda keracunan. Ia mulai gemetar. Sebelum dia sempat berkata apapun, Suking sudah menerjangnya. Belatinya bergerak begitu cepat hingga berubah merah seperti api, seperti besi solder yang menebas tenggorokan lelaki tua itu. Darah menyembur, dan dia mengeluarkan jeritan memilukan sebelum Suking meraih kepalanya dengan tangan lainnya, dan merobeknya dari tubuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Kemudian, Suking mengambil kepala berwarna hijau keunguan itu dan melemparkannya ke arah atap, tempat pria parubaya yang terkejut itu baru saja berdiri. Setelah itu, Suking mengulurkan tangan dan membuat gerakan memanggil yang sama seperti sebelumnya. Semuanya menjadi sunyi. Para pemulung, para penjaga, para anggota kafilah, semuanya dihantam oleh gelombang kejutan yang dahsyat dan hanya berdiri di sana gemetaran. Es sangat kuat. Apakah itu racun? Itu sangat mematikan. Pria parubaya di atas atap itu menunduk, jantungnya berdebar kencang. Apakah semua orang dari Sekte Prajurit Vajra Emas seburuk itu?
Katanya, aku tidak percaya dia mencoba pamer di tengah pertarungan. Dia tahu betul bahwa lelaki tua berbaju biru itu bukanlah orang lemah. Teknik anginnya sangat spektakuler. Namun, upayanya untuk pamer dengan berjalan di udara membuatnya kehilangan inisiatif, dan karena meremehkan lawannya, dia gagal mendeteksi racun sampai dia sudah menghirupnya. Pada akhirnya, kultivator sekte seringkali kekurangan keganasan dan kecerdasan yang secara alami dikembangkan oleh para pemulung dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Dengan pikiran seperti itu, pria parubaya itu mengeluarkan 7 atau 8 bungkus penangkal racun dan penawar racun, lalu meminum semuanya. Kemudian dia menggertakkan giginya saat suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Dia sudah tinggi dan tegap, tetapi sekarang tubuhnya semakin besar saat dia melompat dari atap dan terjun ke arah Su King seperti elang yang menukik. Su King mendongak, matanya hampir tak terlihat di balik rambut hitam panjangnya. Kemudian dia melesat ke arah lawannya. Suara dentuman keras terdengar saat mereka bertabrakan, dan pria parubaya itu gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki saat mereka mundur menjauh satu sama lain. Ekspresi terkejut terlihat di wajah pria parubaya itu, sementara kekuatan benturan itu menerjang rambut Su King, memperlihatkan tatapan matanya yang haus darah. Su King dapat merasakan bahwa lawannya kuat, tetapi tidak sekuat dirinya. Terlebih lagi, Su King tahu bahwa kemampuan pemulihannya jauh lebih unggul. Dengan mata yang dipenuhi niat membunuh, dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan pukulan lain. Ketika para kultivator bertarung, itu adalah kebrutalan murni. Berulang kali mereka berbenturan, berpisah, dan kemudian berbenturan lagi. Suara ledakan memenuhi jalanan, dan genteng-genteng berjatuhan ke tanah akibat gelombang kejut yang dihasilkan. Tak lama kemudian, kultivator parubaya itu terengah-engah, dan wajahnya pucat pasi. Saat bertarung, urat-urat biru menonjol di kulitnya, dan matanya yang merah dipenuhi teror dan keputusasaan. Dari segi kekuatan dan kecepatan, dia bukanlah tandingan Su King, dan kemampuan penyembuhannya pun tak sebanding. Setelah lebih dari 30 tarikan napas berlalu, tinjunya meledak menjadi darah dan tulang. Lengannya tak mampu menahan kekuatan itu, dan hancur berkeping-keping. Dia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Kemudian Su King melompat dan menghantamkan lututnya ke kepala pria itu. Terdengar suara retakan saat suara tulang yang remuk menghentikan jeritan kesakitan. Lalu pria itu tewas. Su King bahkan tidak menoleh ke sekeliling. Dengan mata yang dipenuhi niat membunuh, dia melangkahi mayat pria parubaya itu dan langsung menuju ke rumah besar pemilik kamp. Para penjaga dan anggota kafilah di luar rumah besar itu sudah lama diintimidasi sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan semua keberanian. Ketika mereka melihat Su King mendekat, berlumuran darah dan tampak seperti iblis, mereka diliputi naluri untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang mulai berlari lebih dulu, tetapi hampir tidak sampai sedetik kemudian mereka semua menghilang. Di bawah tatapan kerumunan pemulung yang telah berkumpul, Su King mulai bergerak secepat angin menuju gerbang rumah besar itu. Saat ia mendekat, gerbang itu tiba-tiba meledak, dan sebuah kepalan tangan muncul, menghantam tepat ke arah Su King. Suara gemuruh bergema saat, untuk pertama kalinya, Su King terdorong mundur. Ia melangkah 3 langkah, lalu mendongak dengan mata dingin. Keluar dari reruntuhan gerbang yang hancur adalah pemilik kamp, mengenakan jubah emas, ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua berwajah muram mengenakan jubah brokat. Di tangan lelaki tua itu ada seseorang yang dikenali Su King. Saat ia melihat orang itu, sebuah getaran menjalari tubuhnya, dan emosi yang tak terlukiskan bergejolak di dalam hatinya. Itu Sersan Thunder, sedang kesulitan bernapas. Kau tak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dasar bajingan kurang ajar. Geram pemilik kamp, tidak mungkin dia bisa memperkirakan bahwa para pengawalnya tidak akan mampu menghadapi anak seperti ini. Lebih buruk lagi, beberapa saat yang lalu dia membual bahwa dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, pertempuran akan berakhir. Namun, waktu tersebut belum berlalu, dan para pengawalnya sudah dikalahkan. Dasar sampah. Dengan mata yang berbinar dingin, pemilik kamp melangkah keluar pintu dan langsung menuju ke arah Su King. Saat ia bergerak, fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat terpancar darinya, dan energi serta darahnya meledak dengan kuat, menyebabkan otot-ototnya membengkak di bawah jubahnya. Bagi para penonton, ia tampak seperti gunung. Ia juga memancarkan cahaya keemasan yang samar. Pemilik kamp itu juga seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, teknik yang ia kembangkan bukanlah sesuatu yang tingkat rendah seperti mantra laut dan gunung, melainkan seni yang sempurna dari sektenya. Teknik itu disebut Dharma Prajurit Vajra Emas. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, langkahnya semakin cepat dan ia menjadi seberkas cahaya saat melesat ke depan. Sesaat kemudian, ia berada tepat di depan Su King, di mana ia melayangkan pukulan. Saat tinjunya melayang, ia bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sementara itu, Su King melirik ke gerbang,
tempat lelaki tua berjubah brokat itu menahan Sersan Thunder. Dia memaksa dirinya untuk bersabar. Dia tahu bahwa jika dia berhasil menguasai situasi ini, pria itu pasti akan menggunakan Sersan Thunder sebagai sandera. Su King tidak ingin hal itu terjadi, dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan bertindak cepat. Begitu cepat sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena itu, dia mengepalkan tangannya dan menangkis pukulan yang datang dari pemilik kam. Suara dentuman keras terdengar, dan Su King terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Namun, ia tidak mundur dalam garis lurus. Sebaliknya, ia bergerak secara diagonal. Matahari berada di belakangnya, dan bayangannya berada di tanah di depannya, sedikit berkedut. Sementara itu, pemilik kam juga mundur beberapa langkah. Selama bentrokan, dia jelas merasakan betapa besar kekuatan yang mampu dilepaskan Su King. Meskipun begitu, matanya dipenuhi dengan cemoohan saat dia sekali lagi menyerang Su King dengan tingkat kultivasinya beroperasi maksimal. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya menunjukkan penghinaan. Namun, ketika dia menyerang, dia melakukannya dengan kekuatan penuh. Ekspresi cemoohannya jelas hanya pura-pura. Bagaimanapun, dia adalah pemilik kam, dan dia membutuhkan para pemulung untuk menghormatinya. Dia mungkin anggota sekte penting, tetapi dia tidak bisa membiarkan penduduk setempat memandang rendah dirinya. Prajurit Vajra Emas, Dharma Pertama. Dia meraung. Tiba-tiba tubuhnya menjadi lebih besar, dan kekuatan serta kekuatannya meroket. Pemilik kam melancarkan serangan dahsyat, dan Su King mengangkat tangannya untuk membela diri, tetapi tetap menundukkan kepalanya, sehingga pemilik kam tidak dapat melihat matanya. Pada saat yang sama, bayangannya berkedut lebih hebat lagi. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Melihat Su King telah mampu menahan 2 pukulan, pemilik kam, yang tingkat kultivasinya sudah mencapai puncak tingkat ke-8 kondensasi Ki, menatapnya dengan niat membunuh yang lebih besar. Prajurit Vajra Emas, Dharma Kedua. Sekali lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu melayangkan pukulan lain ke arah Su King. Saat tinjunya melayang di udara, cahaya keemasan semakin terang. Namun sebelum tinju itu mendarat, Su King tiba-tiba mendongak. Niat membunuh di matanya berkobar saat dia mengubah posisi, membiarkan bayangannya mendekat ke lelaki tua berjubah brokat itu, menggunakan gerakan tubuhnya sendiri untuk menyamarkan apa yang dilakukannya dengan bayangan tersebut. Selain itu, karena posisi matahari di langit, bayangannya membentang sangat panjang. Saat Su King mendongak, dan saat niat membunuh di dalam dirinya melonjak, dia mengabaikan tinju pemilik kam dan langsung melompat ke atas. Hal itu, pada gilirannya, memungkinkan bayangannya untuk menjembatani jarak ke lelaki tua bergaun brokat itu. Bayangan yang terdistorsi itu menjangkau dan menutupi pergelangan tangan kanan lelaki tua itu, yang saat itu sedang melingkari Sersan Thunder. Bayangan itu sama sekali tidak menyentuh Sersan Thunder. Inilah alasan mengapa Su King memposisikan dirinya dengan sangat hati-hati. Su King meraung saat dia melepaskan kekuatan mengerikan dari bayangannya. Wajah lelaki tua itu berubah muram saat ia dilanda rasa sakit yang hebat dan letusan mutagen. Seketika, tangannya berubah menjadi hijau kehitaman. Perkembangan mendadak itu menyebabkan lelaki tua itu secara naluriah melepaskan Sersan Thunder. Tepat pada saat yang bersamaan, Su King membiarkan serangan pemilik kam mendarat tepat di tubuhnya. Sambil batuk mengeluarkan seteguk darah, ia langsung bergerak. Menghilang dari tempat ia berdiri, ia meninggalkan serangkaian bayangan saat melesat ke depan. Belati dan tusuk sate besinya menjadi seperti kilat yang bersinar. Adapun lelaki tua itu, tangannya sudah mulai bermutasi, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Hal itu memberi Su King kesempatan yang dibutuhkannya untuk meraih Sersan Thunder. Kemudian dia melemparkannya dengan kuat ke samping, ke tempat Crucifix dan Graceful Raptor bersembunyi di tengah kerumunan. Keduanya melompat keluar, menangkap sersan itu, dan berlari kencang. Semua ini terjadi dalam waktu sesingkat percikan api yang menyambar sepotong batu api. Bayanganmu, seru lelaki tua berbaju brokat itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemilik perkemahan juga terkejut dengan semua yang telah dilakukan Su King. Sementara itu, Su King menyeka darah dari bibirnya dan menatap dingin kedua lawannya. Di bawah cahaya matahari senja, ia tampak seperti burung pemangsa sambil menggeram pelan. Sekarang, giliran saya. Dia segera bergegas menuju lelaki tua berjubah brokat itu. Su King tahu bahwa, jika dia harus memilih antara kultivator fisik dan kultivator sihir, dia harus menyingkirkan yang terakhir terlebih dahulu. Hampir segera setelah dia mulai bergerak, dia sudah mendekat. Ekspresi mengerikan terpampang di wajah lelaki tua itu saat ia terlempar ke belakang sambil melakukan gerakan mantra 2 tangan. Kemudian ia melambaikan jarinya, dan kabut melesat keluar, berubah menjadi wujud hantu jahat yang menerjang ganas ke arah Su King. Di sisi lain, pemilik kam meraung, cahaya keemasan memancar darinya saat ia melesat ke arah Su King. Di antara mereka berdua,
mereka melancarkan dua serangan ke arah Suking, seperti cengkeraman kuat, tidak memberi ruang baginya untuk menghindar. Itu adalah momen kritis, tetapi mata Suking berkilauan dingin saat energi dan darahnya meledak. Kekuatannya meletus ke segala arah seperti badai, sementara pada saat yang sama, bayangan hantu Hobgoblin muncul, menggeram ganas, lolongannya yang tak terdengar mengguncang area tersebut. Kedua tangan Suking mengepal saat dia melancarkan dua serangan sekaligus. Gerakan tinjunya menyebabkan Hobgoblin gaib itu terbelah menjadi dua, satu bagian menuju ke arah pemilik perkemahan, dan bagian lainnya menuju ke arah lelaki tua itu. Proyeksi energi dan darah. Itu. Wajah pemilik kam berubah muram saat tinjunya berbenturan dengan tinju kiri Suking. Saat Hobgoblin gaib itu menggeram, cahaya keemasan di sekitar pemilik kam memudar, dan dia terlempar ke belakang lebih dari 20 meter. Pria tua berbaju brokat itu juga terkejut. Hantu ganas yang dipanggilnya dengan teknik sihirnya gemetar ketakutan melihat Hobgoblin yang datang. Kemudian Hobgoblin itu menyambar jubahnya, lalu terus melaju ke arah pria tua itu. Sebuah ledakan terdengar saat pria tua itu jatuh tersungkur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Untungnya, ia dikelilingi oleh cahaya biru yang bersinar yang mencegahnya mengalami cedera serius. Yang mengejutkan, cahaya bersinar itu berasal dari jimat kertas. Itu adalah harta karun berupa jimat. Suking tampak agak pucat. Meskipun dia sangat kuat, dia menghadapi ancaman ganda dari pemilik kam dan lelaki tua berjubah brokat. Akibatnya, organ dalamnya mengalami kekacauan. Dia juga batuk darah. Namun, dia tidak kehilangan sedikit pun kekejamannya. Terlebih lagi, dia memanfaatkan keterkejutan pemilik kam untuk menyerbu ke arah lelaki tua itu, mengerahkan seluruh kekuatannya pada pukulan berikutnya. Mau mati, kata lelaki tua itu, wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang membara. Sambil mundur selangkah, dia mempertahankan penghalang yang diciptakan oleh harta jimatnya, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan lainnya. Seketika, 8 hantu jahat muncul. Masing-masing tampak sekuat tingkat ke-7 dari Ki Condensation, dan memancarkan hawa dingin yang menyeramkan saat mereka menerjang ke arah Suking. Mata Suking bersinar dengan cahaya tanpa ampun, dan alih-alih mencoba menghindari mereka, dia membiarkan mereka menyerangnya dengan gigi mereka. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya dan melepaskan pukulan. Suara dentuman keras terdengar, dan harta karun jimat itu bergetar. Meskipun begitu, itu tetaplah harta karun jimat. Sampai benar-benar habis, tidak akan mudah untuk melewatinya. Di sisi lain, kecil kemungkinan bahkan lelaki tua ini memiliki harta karun jimat kedua. Dan dia telah menggunakan yang ini berkali-kali sehingga kaligrafi di permukaannya menjadi sulit dilihat dengan jelas. Saat Suking memukulnya, efek itu semakin terlihat jelas. Pria tua itu menyadari hal ini, dan dia tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Menyadari betapa ganasnya Suking, dan mengetahui ini adalah situasi hidup dan mati, matanya dipenuhi kegilaan saat dia melakukan gerakan mantra dan kemudian meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi hantu berwarna darah yang menyerbu ke arah Suking. Energi dan darah Suking bergejolak, sehingga dia bahkan tidak repot-repot melihat teknik sihir lawannya. Mengabaikan luka-lukanya, dia melepaskan pukulan lain. Sersan Thunder sudah berada di ambang kematian. Tapi kau tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, kan? Mata Suking merah padam saat Hobgoblin hantu itu mendongakkan kepalanya dan meraung. Kemudian tinjunya bergabung dengan tinju Suking saat ia melayangkan pukulannya. Jimat berharga itu masih ada, tetapi terguncang hebat, sehingga lelaki tua berbaju brokat itu terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya dipenuhi histeria. Merasa kematian mengintai di dekatnya, dia berteriak, "Kenapa kau hanya berdiri di sini, Zhang Xiyuan? Ayo serang bersama." Nama pemilik kam itu adalah Zhang Xiyuan. Mendengar namanya dipanggil, pria itu menahan keterkejutannya dan sekali lagi menyerbu maju untuk menyerang. Darah merembes keluar dari luka di leher Suking, dan rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya. Energi dan darahnya melonjak, dan hatinya dipenuhi amarah dan kegilaan. Sersan Thunder memilih untuk pergi, tetapi kau terus saja membuat masalah. Dia menjalani hidup yang menyedihkan, tetapi hatimu bertekad untuk memusnahkannya sepenuhnya. Suking tampak hampir gila saat dia melancarkan pukulan demi pukulan ke arah penghalang pertahanan lelaki tua itu, sementara Hobgoblin spektral itu meraung dan ikut menyerang bersamanya. Dentuman menggema di markas para pemulung saat kaligrafi pada harta karun jimat itu semakin memudar. Meskipun pertahanan masih kokoh, lelaki tua itu tetap menderita kerusakan akibat kekuatan serangan tersebut. Teror yang tak terlukiskan memenuhi dirinya saat bayangan kematian semakin kuat. Harta karun jimatnya sangat efektif melawan teknik sihir. Tetapi dia berhadapan dengan seorang kultivator tubuh yang serangannya berulang kali menciptakan kekuatan resonansi. Dan tubuhnya yang sudah rusak tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Saat dia batuk mengeluarkan darah seteguk demi seteguk, keputusasiaannya semakin bertambah. Dia ingin memohon ampun, tetapi getaran yang disebabkan oleh pukulan tinju menghantamnya, membuatnya tidak mungkin melakukannya. Saat dia gemetar, tidak mampu melepaskan teknik sihir apapun lagi, dia hanya bisa berteriak dalam hati. Aku tidak ingin mati. Urat-urat di dahi Suking menonjol, dan matanya memerah padam saat dia melayangkan kedua tinjunya ke arah penghalang pertahanan yang diciptakan oleh harta karun jimat itu. Mati. Ledakan dahsyat terdengar saat harta karun jimat itu terpelintir dan berubah bentuk. Meskipun masih utuh, lelaki tua di dalam penghalang itu terguncang hebat hingga matanya melotot. Dan pada titik ini, dia benar-benar tidak tahan lagi dengan serangan bertubi-tubi ini. Matanya meledak, organ-organnya hancur, daging dan darahnya hancur menjadi bubur. Setelah melakukan itu, Suking perlahan berbalik, napasnya tersengal-sengal. Mengepalkan tangan kanannya, dia berbalik dan melayangkan pukulan untuk menangkis serangan pemilik kam yang datang. Suking terlempar mundur sekitar 20 meter. Luka-lukanya yang banyak kembali terbuka, menyebabkan lebih banyak darah muncrat. Di bawah sinar matahari senja, Suking tampak benar-benar berlumuran darah. Melihat hal itu, pemilik perkemahan sangat terguncang. Dia menatap rekannya yang telah hancur berkeping-keping, lalu lawannya yang berlumuran darah tetapi masih berdiri di sana siap menyerang, matanya dipenuhi niat membunuh. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Pada saat yang sama, para pemulung di sekitarnya juga menyaksikan dengan perasaan terguncang. Dan ketika mata mereka tertuju pada Suking, mereka tampak takjub. Setelah hening sejenak, pemilik kam menatap Suking dan berkata, "Nak, mari kita lupakan masalah ini. Kau menyelamatkan Sersan Thunder, dan musuh bebuyutannya telah mati. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung sampai mati. Lagi pula, aku adalah sesepuh di Sekte Prajurit Vajra Emas. Jika kau terus bertarung denganku, kau pada dasarnya menyatakan perang terhadap sekteku. Patriark kami adalah ahli pendirian fondasi." Suking berdiri di sana dengan tenang sebelum tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Sambil sedikit terhuyung, dia mengangkat tangan seolah-olah ingin menyeka darah tersebut. Namun, saat itulah pemilik kam, yang tampaknya siap untuk berhenti bertarung, tiba-tiba menerjang maju, matanya berkilat dingin. Dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, cahaya keemasan di sekitarnya memancar dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya saat tubuhnya tampak berubah menjadi emas. Prajurit Vajra Emas, Dharma ketiga. Dari kejauhan, cahaya keemasan tampak menyelimuti pemilik perkemahan itu, dan niat membunuhnya membara dengan intensitas yang tak tertandingi. Ekspresi Suking sama sekali tidak berubah. Terlebih lagi, goyangan yang tadi terjadi langsung menghilang. Itu jelas sebuah sandiwara, dan dia tidak mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya, melainkan untuk mengangkatnya ke atas kepalanya. Dia menutup matanya. Dalam benaknya, dia teringat gambar di kuil itu di mana patung yang berjalan seperti dewa mengangkat tangannya untuk melepaskan serangan pedang yang mengandung semacam dao agung. Suking telah berlatih serangan pedang itu berkali-kali, tetapi tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran. Saat ini, dia merasa bahwa dia bisa menggunakannya. Cahaya ungu menyebar, menyelimutinya, dan melingkari hingga ke tangan kanannya. Patung dewa itu terbuat dari emas, tetapi Suking berbeda. Saat cahaya ungu memancar, pemilik kam meraung dan mendekat. Kemudian tangan kanan Suking turun dengan gerakan yang tampak santai. Tidak ada yang istimewa tentang itu, dan bahkan, itu tampak sangat biasa. Bahkan sederhana. Namun di balik gerakan biasa itu terdapat sesuatu yang mendalam. Karena kedalaman itulah, saat cahaya ungu berkumpul di tangannya, dan saat tangan itu jatuh melewati kepalanya, bayangan pedang muncul di dalamnya. Itu adalah pedang surgawi yang sangat besar. Cahaya ungu berkilauan, menggantikan sinar matahari, melampaui cahaya keemasan, mengambil alih segalanya. Saat tangan Suking turun, pedang itu pun jatuh dan menebas segala sesuatu yang ada di jalannya. Suara seperti guntur bergema, dan tanah di perkemahan bergetar. Angin kencang menyapu perkemahan, disertai cahaya yang menyilaukan. Para pemulung itu mundur tanpa berpikir panjang. Adapun pemilik perkemahan, dia tadinya melaju kencang menuju Suking, tetapi sekarang dia memperlambat lajunya, hingga berhenti total sekitar 3 meter dari Suking. Pertama-tama dia menatap Suking, lalu dia menunduk ke tanah. Di bawahnya, terdapat celah yang lurus sempurna. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan membentang jauh melewati tempat dia berdiri. Pedang itu, gumamnya. Darah muncul di wajahnya, menjalar dari dahinya hingga ke dagunya. Kemudian menyebar ke dadanya, dan menuju daerah dantiannya. Darah menyembur keluar saat tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah kedua sisi tubuhnya jatuh ke tanah, keheningan menyelimuti. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desahan samar dari para penonton yang tak percaya.
Matahari terbenam menyinari pemuda yang berdiri di sana, darah menetes dari ujung jarinya dan jatuh ke bawah, menyebabkan riak menyebar di genangan darah yang memenuhi jalan. Bayangannya sulit terlihat di dalam darah, tetapi meskipun demikian, dinginnya tatapan matanya masih terlihat. Su King diam-diam menyimpan belati dan tusuk sate berlumuran darahnya. Dia mengambil jimat berharga dengan kaligrafi yang samar, lalu berbalik dan berjalan menuju Crucifix dan Graceful Raptor, yang juga menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Su King mengangkat Sersan Thunder yang tidak sadarkan diri ke dalam pelukannya dan membawanya pergi. Dengan kepala tertunduk, Crucifix dan Graceful Raptor mengikuti. Bayangan Su King membentang panjang di bawah sinar matahari senja. Bayangan itu tampak sangat melankolis saat bergerak melintasi tanah yang berlumuran darah. Para pemulung memperhatikan kepergiannya, lalu mengalihkan perhatian mereka ke mayat-mayat itu, yang seperti noda darah yang tertinggal saat Su King berjalan pergi. Beberapa orang yang hadir teringat kembali saat Su King bertarung melawan anakonda bertanduk raksasa dalam uji coba binatang buas, dan bagaimana ia juga meninggalkan jejak darah saat menyeretnya keluar dari arena. Kedua gambaran itu seolah menyatu menjadi satu. "Nak!" teriak seseorang, dan kemudian para pemulung lainnya mulai mengatakan hal yang sama. "Anak, anak!" Suara mereka bergabung, semakin keras. Orang tua, anak muda, orang dewasa, bahkan gadis-gadis di tenda bulu. Mereka semua menatapnya dengan kekaguman yang mendalam sambil meneriakkan nama panggilannya semakin keras. Itu adalah sebuah penghormatan khusus dari para pemulung. Matahari hampir terbenam. Di gerbang utama menuju markas, Su King berhenti untuk memindahkan Sersan Thunder ke punggungnya, lalu menoleh ke belakang melihat Crucifix dan Graceful Raptor. Mereka balas menatapnya dengan hormat dan perasaan rumit lainnya. Mereka punya firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kau mau pergi?" tanya Crucifix pelan. Su King mengangguk. "Aku akan mengantar Sersan Thunder di bagian terakhir perjalanannya. Setelah itu aku akan meninggalkan tempat ini." Baik Crucifix maupun Graceful Raptor tidak mengatakan apapun. Barulah saat itulah Su King menyadari bahwa ia harus mengucapkan selamat tinggal. Ia menatap mereka dalam-dalam, lalu melirik ke arah kamp tempat ia menghabiskan hampir setengah tahun hidupnya. Graceful Raptor melangkah maju dan merapikan rambutnya. Mengabaikan darah yang membasahi tubuhnya, dia memeluknya. "Jaga dirimu baik-baik." Su King tidak mendorongnya menjauh. "Bagaimana dengan kalian berdua?" tanyanya lembut. "Kami akan pergi. Jangan khawatir. Aku dan Crucifix bisa menjaga diri kami sendiri. Kami cukup kuat untuk bisa bertahan di tempat perkemahan manapun yang kami tempati." Dia tersenyum. Crucifix tidak mengatakan apapun. Dia hanya melangkah maju dan memeluk Su King dengan erat. Setelah itu, Su King berjalan beberapa langkah, berbalik dan melambaikan tangan, lalu meninggalkan perkemahan dan berjalan menuju wilayah terlarang. Crucifix dan Graceful Raptor berdiri di sana mengamati dia semakin menjauh. Ketika dia akhirnya menghilang dari pandangan, Graceful Raptor berkata, "Bagaimana menurutmu, Crucifix? Akankah kita pernah melihatnya lagi? Kita bahkan belum pernah menanyakan nama aslinya. Kita akan bertemu dengannya lagi. Dan soal nama, itu tidak penting." Sambil mengulurkan tangan, dia menggenggam tangan Graceful Raptor. Su King menggendong Sersan Thunder di punggungnya, sama seperti saat lelaki tua itu terluka dan ia membawanya keluar dari wilayah terlarang. Bahkan, ia mengikuti jalan yang sama saat kembali. Sayangnya, Sersan Thunder semakin terasa ringan, seolah-olah kekuatan hidup dalam dirinya terkuras. Dan perlahan tapi pasti, aura kematian mulai tumbuh dalam dirinya. Kesedihan Su King semakin mendalam. Dia memasuki hutan, semakin jauh ke dalam menuju satu arah tertentu. Akhirnya, matahari terbenam, dan malam pun tiba. Karena energi dan niat membunuh yang masih membara dalam dirinya, tidak ada makhluk mutan yang menghalangi jalannya. Mereka membiarkannya lewat begitu saja dalam kesedihannya. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah suara serak terdengar dari belakangnya. "Nak, aku bermimpi." Sersan Thunder sudah bangun, dan wajahnya tampak linglung. Dia tidak bertanya kepada Su King di mana mereka berada, atau bagaimana mereka sampai di sana. Dia juga tidak bertanya apa yang terjadi padanya. "Aku bermimpi tentang Tao Hong, dan tentangmu." Mata Su King merah dan hatinya dipenuhi kesedihan. Ia mulai berjalan lebih cepat, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menjaga langkahnya tetap stabil. Mereka hampir sampai. "Dalam mimpi itu, kau sama pintarnya seperti sekarang. Kau selalu juara pertama di kelas." Suara Sersan Thunder terdengar seperti ingin tertawa, tetapi berbicara membutuhkan terlalu banyak energi. Suaranya semakin lemah. "Itu mimpi yang sangat bagus. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Nak." Su King berlari secepat mungkin. Dia mencoba menggunakan kekuatan kristal ungunya untuk menyembuhkan Sersan Thunder, tetapi tidak berhasil. Kekuatan hidup lelaki tua itu terus terkuras. 1 jam kemudian, mereka sampai di tempat di mana mereka bertemu dengan makhluk yang bernyanyi itu.
Suking menurunkan sersan Thunder di bawah pohon besar yang sama seperti sebelumnya. Matanya merah dan hidungnya terasa perih saat ia menatap wajah keriput lelaki tua itu. "Sersan," katanya pelan. Saat lelaki tua itu bersandar di pohon, matanya berkedip terbuka. Matanya tampak berkabut dan agak kosong. Namun sesaat kemudian, ia menyadari di mana ia berada, dan ia tersenyum. Masih ada secercah kehidupan di matanya. "Ada minuman keras, nak." Suking mengangguk dan mengeluarkan kendi berisi alkohol dari karungnya. Setelah membukanya, ia menyodorkannya ke bibir sersan Thunder dan membantunya minum. Mata sersan itu bersinar sedikit lebih terang setelah menelan. Itu seperti cahaya lilin sesaat sebelum padam. Sersan Thunder mendongak menatap mata merah Suking, lalu terkekeh. "Kau tidak perlu menangis." Sang sersan tampak mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, dan dengan bantuan Suking, ia mendorong dirinya ke atas pohon hingga berdiri tegak. Kemudian ia mencoba mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Suking, tetapi tidak berhasil, dan tangannya jatuh kembali. Suking mengulurkan tangan, meraih tangannya, dan meletakkannya di kepalanya. Pria tua itu tersenyum. "Kau tahu, aku sebenarnya beruntung punya seseorang bersamaku di saat seperti ini. Dan aku juga punya alkohol. Lebih baik lagi, begitu aku mati, ada seseorang di sini untuk menguburku." Banyak orang di dunia ini mati sedih dan sendirian, di tengah antah berantah, mayat mereka membusuk di bawah terik matahari. Kau tahu, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang benar-benar menakutkan adalah sendirian di saat-saat sebelum kau mati. Cahaya di mata sersan Thunder mulai memudar. "Nak, bantu aku minum untuk terakhir kalinya." Kesedihan memenuhi hati Suking saat ia dengan hati-hati mendekatkan kendi berisi alkohol ke bibir sersan Thunder. Alkohol itu tumpah, tetapi tidak masuk ke mulutnya. Sang sersan menatap dari balik bahu Suking, tatapannya kosong saat ia bergumam, "Apakah kau datang untukku, Tao Hong?" Alkohol meresap ke pakaian sersan itu dan menetes ke tanah di bawahnya. Dia tidak minum, cahaya di matanya padam seiring dengan hilangnya kekuatan hidupnya. Suking gemetar, menundukkan kepala karena kehilangan kendali atas kesedihannya. Kesedihan itu menyelimutinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia mencengkeram kendi berisi alkohol begitu erat hingga jari-jarinya menekan permukaan tanah liat, tetapi ia tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, ia menggigit bibir, meletakkan kendi itu ke samping, dan menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua yang takkan pernah bangun lagi. Dalam benaknya, ia bisa melihat kembali saat di reruntuhan kota itu ketika sersan Thunder menoleh ke belakang dan tiba-tiba berkata, "Nak, mau ikut denganku?" Air mata mengalir dari mata Suking, membentuk aliran kecil saat menembus darah di wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. Di daerah kumuh dulu, dia tidak pernah menangis. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berdiri di sana bersama sersan Thunder sampai matahari terbit. Kemudian dia mengubur lelaki tua itu di bawah pohon, bersama dengan kendi berisi alkohol. Para pemulung tidak membutuhkan batu nisan, karena tidak ada yang akan mengunjungi mereka untuk berduka. Namun sersan Thunder memiliki batu nisan. Suking berdiri di depannya, menatap kosong. Waktu berlalu, akhirnya, ia merogoh karungnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain rami. Itu adalah sepotong permen. Sambil memasukkan permen itu ke mulutnya, ia bersandar pada pohon dan menutup matanya. Permen itu manis. Seseorang pernah memberitahunya bahwa, ketika dia merasa tidak enak badan, dia harus makan permen ini, dan itu akan membuatnya merasa lebih baik. Akhirnya, permen itu meleleh di mulutnya. Sinar matahari menerobos pepohonan, berlama-lama di wajahnya hingga akhirnya meleleh ke dalam jiwanya. Seolah untuk meredakan kesedihannya. Akhirnya, Suking membuka matanya dan menatap matahari di langit. Kemudian dia menatap batu nisan sersan Thunder. Dia menghela napas. "Sersan, semoga perjalananmu aman." Sambil menggenggam tangannya, ia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi. Saat ia pergi, ia membawa semua perasaan lemahnya dan menguburnya di dalam hatinya. Adapun masa mudanya dan ketidakdewasaannya, semuanya terkubur di tanah bersama sersan Thunder, tak akan pernah terlihat lagi. Takdir telah memberi Suking sedikit kehangatan, tetapi kemudian dunia dengan kejam merenggutnya. Itulah hidup, dia tidak punya pilihan selain terus berjalan di jalan yang ada di depannya. Perlahan, tatapannya kembali setajam pisau, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Bergerak cepat, dia menuju ke tepi hutan. Saat dia menyelinap di antara cahaya matahari yang berbintik-bintik, masih ada kesuraman dalam dirinya yang tidak bisa dihilangkan oleh kecerahan itu. Saat kesuraman itu memuncak, ia berubah menjadi kesepian. Semakin dalam dan semakin dalam. Semakin dingin dan semakin dingin. Dia seperti anak serigala yang tumbuh sendirian di hutan belantara yang brutal, dan semakin lama semakin mendekati menjadi serigala penyendiri sejati. Sehari berlalu tanpa ia beristirahat sama sekali.
Akhirnya, ia keluar dari wilayah terlarang. Area yang ia masuki tidak terhubung dengan markas. Ia tidak berencana untuk kembali ke sana. Pasti akan ada konsekuensi atas pembunuhan musuh bebuyutan Sersan Thunder. Pria itu bekerja untuk sebuah organisasi yang beroperasi di seluruh benua Phoenix Selatan. Meskipun ia bukan orang yang sangat penting, mereka pasti akan menyelidiki kematiannya. Sukin tidak akan mengambil risiko apapun. Namun yang terpenting adalah dia telah membunuh pemilik kamp. Sukin telah mendengar Sersan Thunder berbicara tentang sekte prajurit Vajra Emas. Night Dove memang kuat, tetapi hanya dapat dianggap sebagai kekuatan luar, sementara sekte prajurit Vajra Emas adalah kekuatan terkuat di wilayah tersebut. Mereka memiliki koneksi ke puluhan kota dan kamp basis pemulung, dan secara langsung mengelola banyak di antaranya. Terlebih lagi, patriark sekte tersebut adalah seorang ahli pendirian fondasi. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitar sini, termasuk para pemulung, para ahli pendirian fondasi bagaikan makhluk abadi. Meskipun hanya sedikit yang pernah melihatnya, kekaguman dan kekuatan yang mereka miliki sudah cukup untuk menanamkan rasa hormat di hati semua orang. Karena itu, Sukin tahu bahwa karena dia telah membunuh dua tetua mereka, sekte tersebut akan sangat marah kepadanya. Ada satu cara sederhana untuk mengatasi masalah ini. Dia perlu bergabung dengan organisasi yang dapat menanamkan rasa takut di hati sekte prajurit Vajra Emas, dan memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Organisasi itu tak lain adalah Tujuh Mata Darah. Bagi kota-kota dan markas-markas setempat, sekte prajurit Vajra Emas adalah kelompok monster raksasa. Tetapi bagi sekte prajurit Vajra Emas, hal yang sama dapat dikatakan tentang Tujuh Mata Darah. Bahkan jika sekte prajurit Vajra Emas 100 kali lebih berani, mereka tidak akan berani memprovokasi Tujuh Mata Darah. Cara terbaik untuk menyelesaikan krisis ini, setidaknya untuk saat ini, adalah dengan menjadikannya murid Tujuh Mata Darah. Oleh karena itu, begitu dia keluar dari wilayah terlarang, dia menepuk medali identitas Tujuh Mata Darah di dalam karungnya, lalu melihat sekeliling dengan mata berbinar. Dia berencana melakukan perjalanan ke Seven Blue Eyes. Tempat itu terletak sangat jauh sehingga orang biasa akan menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk berjalan kaki ke sana. Mereka tidak hanya harus menyeberangi seluruh pegunungan, tetapi juga menghadapi berbagai bahaya. Namun, medali identitas itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Di bagian belakangnya terdapat peta yang menunjukkan kota-kota yang dikuasai oleh Seven Blue Eyes. Yang harus dia lakukan hanyalah membawa medalinya ke sana, dan dia akan mendapatkan teleportasi gratis sekali ke markas sekte tersebut. Saat ini, kota terdekat dengan Suking adalah Anlerville, yang berada di arah berlawanan dengan Lokhing Pines. Tidak seperti Lokhing Pines, Anda tidak bisa begitu saja membeli izin tinggal untuk tinggal di Anlerville. Sebaliknya, Anda membutuhkan surat rekomendasi dari murid Seven Blue Eyes. Itulah mengapa Sersan Thunder belum bisa menetap di sana. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Suking menoleh ke arah wilayah terlarang. Kemudian, saat malam semakin larut, dia menuju ke Anlerville. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk sampai ke sana. Dia belum pernah ke Anlerville, tetapi dia familiar dengan nama itu, karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota tempat dia pernah tinggal selama 6 tahun. 2 hari berlalu, keputusan Suking untuk menghindari base camp adalah keputusan yang tepat. Kini ada puluhan murid sekte prajurit Vajra Emas di sana yang mengawasi keadaan. Dan ada 7 atau 8 orang yang berada di hutan mencari petunjuk. Alasannya adalah karena ada berbagai macam orang di antara para pemulung, semuanya dengan tujuan dan ide mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk merahasiakan kejadian di perkemahan adalah dengan memusnahkan mereka semua. Tetapi berita menyebar dengan cepat, dan ketika sekte prajurit Vajra Emas mendengar apa yang terjadi, mereka sangat marah. Bagi mereka, kehilangan 2 tetua adalah masalah besar, terutama dalam hal harga diri. Pada intinya, itu adalah provokasi, dan karena itu, mereka harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin untuk mempertahankan prestise mereka. Meskipun sudah menunggu selama 2 hari, Suking tetap tidak muncul. Tentu saja, wilayah terlarang itu sangat luas, dan mereka tidak tahu apakah dia benar-benar masuk ke dalamnya. Dan sekte prajurit Vajra Emas tidak memiliki cukup orang untuk menjelajahi hutan belantara itu secara menyeluruh. Mustahil untuk menghentikan penyebaran desas-desus, dan segera, semua kota dan kamp di daerah itu mengetahui tentang apa yang terjadi. Kenyataan bahwa pencarian sekte prajurit Vajra Emas terhadap pelaku tidak membuahkan hasil membuat setiap anggota sekte semakin marah. Saat ini, raungan marah terdengar dari tengah sekte prajurit Vajra Emas. Markas sekte tersebut tidak jauh dari Lokhing Pines. Itu adalah kompleks bangunan yang sangat mahal dan indah yang dibangun di atas gunung, dipenuhi oleh ratusan murid dan beberapa ahli terkemuka. Adapun raungan marah itu, berasal dari aula besar di puncak gunung. Kau belum menemukannya. Duduk di atas singgasana di ujung aula adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas.
Ia tampak gagah, dan matanya berkilat penuh amarah. Mengingat amarahnya, tidak mengherankan jika fluktuasi kekuatan spiritualnya sangat membebani orang-orang yang hadir. Saat ini, ada dua orang berdiri di depannya. Keduanya berusia parubaya, dan mengenakan jubah emas yang sama. Fluktuasi kekuatan spiritual mereka sangat kuat, melampaui pemilik kam, dan keduanya mengerutkan kening. Pemimpin sekte, kata salah seorang dari mereka, hutan belantara ini terlalu luas. Mengapa tidak meminta para penjaga kam dan pemulung untuk mengorganisir pencarian? Jika kita melakukan itu, seharusnya tidak membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk menemukan pelakunya. Kau ini apa? Seorang pelawak, teriak pemimpin sekte itu. Seorang anak laki-laki membunuh 2 tetua kami, membasahi markas kami dengan darah, dan kau ingin meminta bantuan dari para penjaga dan pemulung. Sekte prajurit Vajra Emas akan kehilangan semua muka. 2 pria lainnya tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, pemimpin sekte itu menarik napas dalam-dalam dan, dengan mata yang berkilauan penuh niat membunuh, menunjuk ke arah 2 bawahannya. Tetua Agung Li, Tetua Agung Chen, kalian berdua berada di puncak tingkat ke-9 pengentalan Qi. Salah satu dari kalian bisa membunuh anak ini tanpa perlu berusaha keras. Aku sudah mengirim pesan kepada Patriark untuk meminta petunjuk. Aku meminta 2 jimat pencariannya untukmu, jadi begitu kita mendapat izin resmi, kau akan pergi dan melakukan apapun yang harus kau lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingin kepala si bocah dikembalikan kepadaku dalam waktu 24 jam atau kurang. Kedua tetua agung itu menerima perintah tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Sementara itu, mata pemimpin sekte itu bersinar dengan cahaya dingin saat ia memberikan masing-masing selembar kertas giok kepada mereka. Kemudian, tepat ketika mereka hendak meminta izin kepada Patriark, suara dengusan dingin bergema di aula seperti guntur. Suara itu begitu kuat sehingga membuat pikiran kedua tetua itu berputar. Bahkan pemimpin sekte pun bereaksi secara kasat mata. Kemudian ia berdiri dan berjalan menjauh dari singgasana. Sementara di ujung aula yang lain, seorang lelaki tua muncul, mengenakan jubah emas dengan skema warna dominan merah. Pria tua itu tinggi dan kekar, wajahnya kemerahan. Rambut putihnya yang panjang acak-acakan, dan matanya berbinar seolah disambar petir. Saat ia masuk, fluktuasi kekuatan spiritual mengalir keluar yang benar-benar melampaui tingkat kondensasi Qi. Kemanapun ia melangkah, tanah terbelah dan retak di bawahnya. Lebih jauh lagi, auranya begitu mengesankan sehingga menciptakan sesuatu seperti badai di sekitarnya. Bahkan, jika dilihat lebih dekat, akan terlihat bahwa kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Ia sebenarnya berjalan di udara. Ini bukan trik menggunakan teknik kultivasi angin, dia benar-benar berjalan di udara. Di belakangnya, terlihat bayangan ilusi seorang prajurit Vajra yang marah, berdenyut dengan kekuatan yang begitu besar sehingga, jika menyerang, seluruh aula di sekitarnya akan hancur. Begitu pria itu tiba, ketiga orang di aula itu berlutut dan bersujud. Hormat kami, Patriark. Patriark prajurit Vajra Emas tidak berkata apa-apa, melainkan melangkah ke singgasana dan duduk. Kemudian dia menatap dingin ketiga bawahannya sejenak sebelum tatapannya yang seperti kilat tertuju pada pemimpin sekte tersebut. Yunwen, apakah kau lupa mandat sekte dari sekte prajurit Vajra Emas kita? Keringat mengucur di dahi pemimpin sekte itu saat dia langsung menjawab, Tuan Patriark, saya belum lupa. Mandat sekte prajurit Vajra Emas menyatakan bahwa kita berusaha untuk tidak bertindak kecuali jika diperlukan. Tetapi ketika kita bertindak, kita menggunakan energi tajam emas untuk menyerang seperti prajurit Vajra. Itulah mengapa saya sudah mengatur agar kedua tetua agung ini pergi dan menangani masalah ini. Dasar bodoh, sang patriark mengamuk. Aku baru saja menyelidiki latar belakang si bocah. Dia tiba-tiba menjadi terkenal. Sebagai anggota baru pasukan Thunderbolt, dia membantai banyak musuh dalam serangan pertamanya ke wilayah terlarang di sana. Meskipun lebih lemah dari pasukan Blood Shadow, dia memusnahkan mereka. Dan dia menyelamatkan banyak pemulung. Dia mahir dalam ilmu racun, dan meskipun dia baru berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi, dia membantai 2 tetua kita dan banyak murid. Kemudian dia lolos tanpa terluka sama sekali. Sekarang, kalian bahkan tidak bisa menemukannya. Meskipun banyak orang tinggal di kamp pemulung itu, hanya ada 2 orang yang bersedia memberikan informasi tentang dia. Jelas, orang-orang menyukainya. Berdasarkan catatan yang saya baca di arsip kuno selama bertahun-tahun, ketika berurusan dengan orang seperti ini, Anda bisa menyelesaikan masalah dengannya, atau Anda bisa berupaya sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dan sekarang kau berencana hanya mengirim 2 orang untuk menangkapnya. Seseorang yang mahir menang dari posisi lemah. Sama saja kau mengirim mereka ke kematian. Saat ia selesai berbicara, Patriark prajurit Vajra Emas tampak benar-benar marah. Ketiga bawahannya tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar dan menundukkan kepala. Sambil mendengus dingin,
Sang patriark melanjutkan, aku bisa tahu bahwa jika kalian berdua keluar dan bertemu dengannya, dia akan membunuh kalian berdua. Menatap pemimpin sekte itu, dia berkata, lalu kau akan marah dan mengejarnya, dan dia akan membunuhmu juga. Akhirnya, aku akan muncul, tetapi saat itu dia sudah lama pergi. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, dia akan kembali dan menamparku sampai mati dengan satu pukulan. Pemimpin sekte itu terkejut mendengar analisis ini, dan kini berkeringat lebih banyak dari sebelumnya. Tentu saja, dia sebenarnya tidak berpikir bahwa peristiwa akan terjadi seperti itu, tetapi dia juga tidak berani membantah patriark. Sambil menundukkan kepala, dia hanya berkata, apa yang harus kita lakukan, patriark? Patriark prajurit Vajra Emas memandang padang gurun untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, kirim murid-murid untuk mencari di daerah itu. Minta semua orang di kota-kota dan kam-kam pemulung untuk ikut mengawasi juga. Aku akan memberikan jimat terbang kepada kedua tetua ini selain jimat pencarian. Mereka masing-masing dapat mencakup setengah dari wilayah kita. Aku juga akan ikut mencari. Jika ada yang menemukannya, mereka harus memberitahu aku terlebih dahulu. Itulah cara kita dapat menyerang seperti prajurit Vajra. Itu juga satu-satunya cara yang pasti untuk memastikan prestise sekte kita tidak rusak. Tak lama kemudian, lonceng berbunyi di sekte prajurit Vajra Emas. Para murid berhamburan keluar dari gerbang utama, sementara pada saat yang sama, sang patriark membawa para tetua agung ke langit. Di hadapannya terdapat 3 jimat kertas berkilauan yang menunjukkan arah yang harus diikuti. Ketiga simbol itu berubah menjadi 3 pancaran cahaya yang melesat ke arah yang berbeda. Dari titik itu, sang patriark dan para tetua agung berpisah.